Mengapa banyak orang gagal, khususnya di media? Gagal paham. Nah, ini yang paling banyak. Kalian berpikir bisnis jaringan adalah investasi, skema cepat kaya. Udah beli produk, tidur dapat duit. Padahal kamu tahu di luaran sana, kalau kamu karyawan harus ke kantor agar dapat gaji. Kalau kamu petani harus nanam baru dapat buah. Tapi di media kamu berpikir udah member dapat duit. Itu yang saya sebut gagal paham. Orang yang berhenti karena gagal paham enggak? Orang berhenti di media, ngejar pekerjaan lain. Di sana dia harus belajar. Di sana dia harus bekerja keras. Padahal kalau di media dia belajar dan bekerja keras, maka langit adalah batas kesuksesannya. Orang-orang yang gagal paham di media berpikir skema cepat kaya. Itulah yang orang yang mengatakan di medsos itu atau ke kamu, aku udah 6 bulan di media, 1 tahun nggak dapat apa-apa. Sampai mati pun kau nggak akan dapat. Ya, kecuali ada pekerjaan, lo tidur aja dapat duit. Mana ada diam tidur dapat duit. Aku udah 1 tahun, hati-hati dengan media, nipu. Udah 1 tahun aku nggak dapat apa-apa. Lo yang penipu. Lo iya ini, mungkin masih banyak gitu koar-koar di medsos kita. Makanya kau belajar, ngaca kau. Media itu bukan investasi, media itu adalah pekerjaan. Dari keringat mulai dibayar, itu konsep media. Jadi kalau ada yang bilang itu ada itu udah 2 tahun nggak dapat apa-apa, jawabanmu apa? Bu, orang dia nggak pernah kerjain, pengen dapat hasil, kan haram itu Bu. Dari mana begitu? Kan harus kerjain. Makanya untung dia nggak di media lagi. Jadi yang udah berhenti karena berpikir skema cepat kaya, terima kasih kalian sudah berhenti. Karena kami tidak butuh Anda. Tidak fokus mengerjakan secara konsisten. Panas-panas tai ayam. Hari ini semangat, besok lemas. Nggak bisa. Kau sekolah, kadang masuk sekolah, seminggu rajin, minggu kedua malas. Gimana? Gak lulus. Harus rajin nggak? Harus sabar nggak? Harus konsisten nggak? Ini pekerjaan, ini profesi. Jadi yang gagal di media itu apa? Nggak mau sabar, nggak mau konsisten, mau shortcut, cepat. Padahal kalau dia karyawan, dia tahu. Ada nggak karyawan, kamu sekarang ini baru operator, ngelamarnya operator, 3 bulan kemudian berharap dari direktur. Orang baru 3 bulan, 6 bulan pengen jutaan per hari. Lo berproses dulu dong, kerjakan dulu. Prospek terus bangun jaringan, ajarkan jaringanmu sehingga bertumbuh dengan sehat. Setiap hari tambah omset, setiap hari dapat komisi. Itu yang disebut dengan berproses. Nah, ada di bisnis jaringan tidak berpihak kepada member. Yang dijanjikan adalah nanti akan dapat mobil sekian, dapat Pajero, jalan-jalan ke luar negeri. Gua nggak butuh Pajero, gua butuh Mercy, tapi bayar saya besar setiap hari. Betul nggak? Kalau kamu udah penghasilan 10 juta per hari, Pajero yang kamu beli atau Mercy? Jadi banyak sekali jaringan menjanjikan iming-iming ke depan. Di media nggak ada iming-iming ke depan. Ada omset hari ini, bayar, bertumbuh jaringanmu, maka dapat komisi setiap. Ini itu aja. Maka IPS kita itu adalah hadiah. Fokus kita bukan itu. Tapi fokus kita adalah dapat komisi setiap. Agar dapat komisi setiap hari, prospek setiap hari, ajarkan jaringan setiap hari. Kan itu. Agar tanam tomatnya petani hidup di ladang, diapain? Dirawat, disiram, dipupuk, gitu gak? Nah, agar jaringanmu bertumbuh, agar kamu dapat komisi apa? Prospek, ajarkan, prospek, ajarkan. Itu konsepnya. Saat itu sudah terjadi, maka kamu akan dapat jaringan yang sehat, yang bertumbuh dan bekerja dengan cara yang sama. Saat bekerja dengan cara yang sama, paham dengan cara yang sama, belajar dengan cara yang sama, bertindak dengan cara yang sama, maka langit adalah batas kesuksesannya. Tidak memiliki support system, tidak ada pengajaran. Ya, saya minta maaf lah, selama 15 tahun ini saya pikir ajaran saya masih berlaku, ternyata udah. Sekarang saya harus memulai lagi mengajarkan kalian. Waktu membangun media beginilah saya, mengajarkan anak-anak muda seperti kalian menjadi singa-singa sukses. Dan saya berharap ini generasi pertama kalian setelah saya turun total, kalian akan menjadi orang-orang sukses, leader-leader hebat. Bukan lagi orang-orang cengeng, siap? Tidak memiliki top leader. Siapa tuh leadernya? Kalau ada bisnis jaringan. Si Anu, satu pun nggak ada orang yang kenal. Jadi kalau dia nipu, rumahnya pun nggak tahu, orang tetangganya aja nggak kenal. Nah kalau top leadermu, anggota DPR 4 periode syukur nababa. Jelas orangnya. Gabung di Money Game. Inilah orang-orang yang gagal di jaringan. Apakah semua bisnis jaringan sama? Bisnis jaringan semua tidak sama. Melia Sehat Sejahtera adalah bisnis jaringan yang terbaik dan terbesar.